3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang masyarakat madani dan pendidikan Indonesia yang disusun oleh Nadia, Naila, Nani, Olivia, Rosa, Putri, dan Rehan. Dan terima kasih atas Bapak dosen pembimbing Baitlawi, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum Islam. Berikut penjelasan bab 1 pendahuluan latar belakang akan dijelaskan oleh Nani. Bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Menurut PBB Masyarakat Madani. Menurut PBB, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Pendidikan, pengubahan sikap dan tata seseorang mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, jenis pendidikan di Indonesia, pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal. Kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana bentuk masyarakat madani di Indonesia? 2. Bagaimana peranan pendidikan dalam membentuk masyarakat madani? 3. Bagaimana bentuk pendidikan dalam menciptakan masyarakat madani di masa depan? Tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dalam makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui pengertian dan sejarah perkembangan masyarakat madani. Kedua, untuk mengetahui bentuk perwujudan dan bagaimana posisi masyarakat madani di Indonesia. Ketiga, mengetahui peran pendidikan dalam membentuk masyarakat madani. Keempat, dapat mengetahui strategi pendidikan nasional dalam membentuk masyarakat madani di era globalisasi. Bab 2 yaitu pembahasan akan dibacakan oleh Rosa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat madani. Dalam pendidikan yang dilaksanakan dalam masyarakat kita mengenal adanya masyarakat madani, yang merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Konsep masyarakat madani sebagai civil society atau masyarakat sipil muncul pada masa pencerahan di Eropa melalui pemikiran John Locke dan Immanuel Kant. Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik masyarakat madani, di antaranya wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial. Masyarakat yang demokratis di mana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingannya, di mana pemerintahnya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Next. Yang B akan dijelaskan oleh Naila. Sejarah pemikiran masyarakat madani. Yang pertama, dalam kamus KBBI, masyarakat madani yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum. Yang kedua, menurut Muhammad As-Hikam, masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam.
Yang ketiga, menurut M. Rias Rashid, yaitu suatu gagasan masyarakat yang mandiri. Selanjutnya, menurut Mansur Fakih, yaitu suatu proses penciptaan dunia secara mendasar baru. Yang C akan dijelaskan oleh Putri. Sejarah masyarakat madani. Yang pertama, dipimpin oleh filsuf Yunani Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Filsuf Yunani Aristoteles itu memandang konsep masyarakat madani sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Yang kedua, Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi dan John Locke pada tahun 1632 sampai 1702 Masehi. Mereka memandang sejarah masyarakat madani sebagai civil society sebagai kelanjutan dari evolusi masyarakat yang berlangsung secara ilmiah. Pada tahun 1767 Masehi, Adam Ferguson lebih menekan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Menurutnya, ketimpangan sosial akibat kapitalisme harus dihapuskan karena semakin banyak sikap individualisme dan berkurangnya tanggung jawab. Pada tahun 1770 sampai 1831 Masehi, Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 Masehi dan Antonio Gramsci tahun 1891 sampai 1837 Masehi menjelaskan bahwa pandangan civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Kemudian Alex de Tocqueville tahun 1805 sampai 1859 Masehi berdasarkan pengalamannya mengamati budaya demokrasi Amerika, ia memandang bahwa civil society sebagai kelompok penyeimbang negara. Menurutnya, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Untuk yang D akan dijelaskan oleh Nadia. B. Ciri-ciri masyarakat madani. Pertama, ruang publik yang bebas. Di sini dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakatnya atau warga negaranya memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan pendapat dan mempublikasikan informasi kepada publik. Yang kedua, demokratisasi. Menurut Nira Cendok, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara eksplisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi. Yang ketiga, toleransi. Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan setiap sosial yang berbeda. Yang keempat, pluralisme. Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan di mana sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial yang dimaksud di sini adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang keenam, partisipasi sosial. Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Yang ketujuh,
supremasi hukum. Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Next. Tahun 1997. Yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan pemerintah. Yang kelima, tumbuh kembangnya kreativitas yang ada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Yang keenam, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Next. Akan dijelaskan oleh Rehan. Paradigma dan praktek masyarakat madani di Indonesia. Paradigma dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi sosial klasik dan neoliberalisme. Dalam ciri-ciri sosial klasik itu menurut Geddes 2000.28 ada 12 ciri-ciri, yaitu 1. Keterlibatan cukup luas, 2. Mendominasi, 3. Kolektivisme, 4. Manajemen permintaan Keynesian dan korporatisme, 5. Peran pasar, 6. Sumber daya manusia, 7. Egalitarianisme yang kuat, 8. Negara kesejahteraan, 9. Modernisasi linier, 10. Kesadaran ekologis yang rendah, 11. Internasionalisme, 7. Termasuk dalam dunia dwi kutub atau bipolar. Ciri-ciri sosial neoliberalisme menurut Geddes 2000.29 ada 12, yaitu pemerintah minimal, 2. Masyarakat madani yang otonom, 3. Fundamentalisme pasar, 4. Otoritarianisme moral dan individualisme ekonomi yang kuat. Peran pasar, 5. Kemudahan pasar tenaga kerja, 6. Penerimaan ketidaksamaan, 7. Nasionalisme tradisional, 8. Negara kesejahteraan sebagai jaring pengaman, 9. Modernisasi linier, 10. Kesadaran ekologis yang rendah,
10 teori realis tentang tatanan internasional. 12 termasuk dalam dunia dwi kutub. Strategis pembangunan masyarakat madani ada 3, yaitu integrasi nasional dan politik, 2 reformasi sistem politik demokrasi, 3 paradigma pembangunan. Dan cara pembangunan demokrasi di masa transisi ada 3, yaitu memperluas golongan menengah, reformasi sistem politik demokrasi, 3 penyelenggaraan pendidik politik. Syarat-syarat menuju masyarakat madani, yaitu kualitas sumber daya manusia yang tinggi, memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri, 3 pembiayaan dalam negeri. Pilar-pilar masyarakat madani ada 5, yaitu lembaga swadaya masyarakat, 3 pers, 2 pres, 3 supremasi hukum, 4 perguruan tinggi, 5 partai politik. Menurut Dawan, ada 3 strategis untuk memperdayakan masyarakat madani, yaitu 1. Mementingkan integrasi nasional dan politik, 2. Reformasi sistem politik demokrasi, 3. Demokratisasi. F. Pemecahan masalah, yaitu 1. Bentuk masyarakat madani Indonesia. Masyarakat madani telah berkembang pesat sebelum Indonesia merdeka. Hal ini terbukti dengan munculnya beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Organisasi tersebut juga berperan dalam perjuangan penegakan HAM dan perlawanan. 2. Peranan pendidikan dalam membentuk masyarakat madani. Melalui upaya pendidikan, kebudayaan diwariskan dan dipelihara oleh setiap generasi bangsa. Upaya pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kebudayaan itu. Kebudayaan yang dimaksudkan dalam arti yang luas yaitu keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus biasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan itu dapat berwujud ideal, yakni ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kelakuan yakni kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sedangkan berwujud fisik yaitu benda-benda hasil karya manusia. Kajian masyarakat masa depan itu semakin penting jika diingat bahwa pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. 3. Bentuk pendidikan dalam menciptakan masyarakat madani. Pendidikan yang selama ini difokuskan dengan pengajaran atau teaching harus difokuskan ke pendidikan learning. Dengan adanya perubahan paradigma di atas, diharapkan dapat memberikan rekonstruksi terhadap asas yang mendasar atau arah pendidikan di dalam usaha, meletakkan dasar yang paling sosial untuk mengubah praktik pendidikan di dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis, religius, dan tanggung terhadap tantangan internal maupun global menuju masyarakat madani. Next. Bab 3 penutup dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Rosa. Oke, jadi kesimpulannya yaitu perkembangan masyarakat madani di negara kita dapat dilihat melalui munculnya norma dan nilai-nilai sosial, memiliki peradaban maju, memberikan ruang pada publik dengan bebas,
memiliki supremasi hukum dan terdapat partisipasi sosial di dalam sebuah kelompok masyarakat merupakan salah satu ciri terwujudnya masyarakat madani. Salah satunya yaitu program mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di nasional dan politik. Pandangan reformasi sistem politik demokrasi dan paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Sekian pembahasan tentang masyarakat madani yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.